Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita lanjutkan video pembahasan soal SIMAK UI Stoichiometry Part 2 bagian kedua. Soal nomor 1, soal SIMAK UI 2009. Di soal ini diketahui massa atom reaktif H1S32 dan bilangan Avogadro 6 kali 10 pangkat 23. Maka dalam 0,4 mol H2S terdapat 13,6 gram H2S, 12,6 gram S, 2,4 10 pangkat 23 molekul H2S, 4,8 kali 10 pangkat 23 atom hidrogen. Soal ini adalah soal stoichiometri, konsep mol. Kita lihat pembahasannya. Nah, di sini H2S-nya 0,4 mol. Jadi bisa kita cari massanya menggunakan mol sama dengan massa dalam gram per mr sama dengan 0,4 sama dengan gram per 34. 34 itu adalah mr dari H2S. Bisa kita dapat massa H2S sama dengan 13,6 gram. Jadi opsi nomor 1 benar. Dari H2S 0,4 mol bisa kita cari jumlah partikelnya. Mol sama dengan jumlah partikel per bilangan Avogadro. Kita masukkan molnya 0,4 sama dengan jumlah partikel per 6 kali 10 pangkat 23. Maka dapatlah jumlah partikel sama dengan 2,4 kali 10 pangkat 23 molekul. Berarti opsi nomor 3 juga benar. Dari H2S 0,4 mol bisa kita cari mol S. Jadi mol S itu adalah 1 dikali mol H2S. Mengapa? Karena di dalam H2S banyaknya atom S itu adalah 1. Jadi 1 kali 0,4 sama dengan 0,4 mol. Artinya mol H2S sama dengan mol S dalam H2S. Nah, berarti kita bisa mencari massa S pakai mol sama dengan gram per air. Dapatlah 0,4 sama dengan gram per 32. Maka dapatlah massa si S sama dengan 12,8 gram. Berarti nomor 2 benar. Dari H2S 0,4 mol juga kita cari mol H. Jadi mol H sama dengan 2 kali mol H2S. Mengapa? Karena dalam H2S indeks H ada 2. Jadi molnya adalah mol H adalah 2 kali 0,4 sama dengan 0,8 mol. Mol sama dengan jumlah partikel per bilangan Avogadro. Kita masukkan mol H 0,8 maka dikalikan dengan 6 kali 10 pangkat 23. Jadi jumlah partikelnya adalah 4 kali 10 4,8 kali 10 pangkat 23 atom hidrogen. Partikel dari unsur adalah atom. Maka opsi nomor 4 juga benar. Benar semua 1, 2, 3, 4, maka jawabannya adalah I. Soal nomor 2, soal SIMAK UI 2010. Kita lihat soalnya. 100 ml bahan bakar hidrokarbon yang mengandung karbon hidrogen dibakar menghasilkan 400 ml CO2 dan 500 ml H2O. Pernyataan berikut yang benar adalah oksigen diperlukan 650, kemudian bahan bakarnya tergolong alkala, rumus molekulnya adalah C4H10, bahan bakarnya termasuk hidrokarbon jenuh. Jadi dalam soal ini adalah soal pembakaran hidrokarbon dengan volume adalah koefisien. Kita lihat senyawa hidrokarbonnya kalau dibakar tambah O2. Jadi kita misalkan senyawanya CXHY ditambahkan dengan O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. Volumenya diketahui masing-masing 100 ml, CO2-nya 400 ml, H2O-nya 500 ml. Nah, perbandingan volume ini kalau kita buat perbandingan sederhananya adalah 1:4:5. Perbandingan ini kita buat menjadi koefisien masing-masing zat. Jadi kita buat setaranya di bawah, CXHY tambah O2 menghasilkan. Nah, ini jadi 4, kemudian H2O menjadi 5. Dari koefisien CO2 dan H2O bisa kita cari nilai X dan Y-nya. Untuk atom karbon kita ketahui X di kiri sebanyak X, di kanan sebanyak 4. Itu artinya berarti X sama dengan 4.
Untuk atom H, di kiri sebanyak Y dan di kanan sebanyak 10. Berarti Y sama dengan 10. Nah, di sini sudah kita peroleh X sama dengan Y, berarti dapatlah CXHY itu adalah C4H10. C4H10 berarti untuk opsi nomor 3 itu benar. Dan C4H10 itu adalah suatu senyawa alkana. Artinya nomor 2 juga benar. Opsi nomor 2 juga benar. Nah, alkana itu adalah suatu senyawa yang tidak mempunyai ikatan rangkap. Tidak punya ikatan rangkap disebut namanya adalah hidrokarbon yang jenuh. Maka opsi nomor 4 juga benar. 2, 3, 4 benar, otomatis bagian pertama juga benar. Namun kita buktikan C4H10 tambah oksigen menghasilkan CO2 tambah H2O. Kalau kita setarakan 4 koefisien CO2, 5 koefisien H2O, maka koefisien oksigen adalah 13/2. C4H10 diketahui 100 mili, maka ditanya oksigen berarti 13/2 dikalikan dengan 100 mili. Kalau kita hitung dapatlah volume oksigen sama dengan 650 ml. Maka poin 1 juga benar. Benar semua, bagian jawabannya adalah E. Soal nomor 3, simak UI 2011. Dalam suatu percobaan akan disiapkan larutan AgNO3 0,2 molar. Berapakah massa padatan AgNO3 yang dibutuhkan untuk membuat larutan sebanyak 50 ml? Masing-masing diketahui di opsi A sampai E. Soal ini adalah tentang molaritas. Jadi ingatlah rumus molaritas sama dengan mol per volume. Volume di sini dalam liter. Namun ada juga molaritas sama dengan gram per ml kali 1000 per volume dalam mililiter. Kita cari dulu MR AgNO3, 1 kali air Ag tambah 1 kali air N tambah 3 dikali air O. Sama dengan 1 kali 108 ditambah 1 kali 14 ditambah 3 kali 16. Kalau kita hitung, maka dapat MR AgNO3 sama dengan 170. Kita masukkan ke rumus yang kedua, molaritas sama dengan gram per ml 1000 per volume. Molaritas 0,2, gramnya dicari, MR-nya sudah ketemu 170, kemudian 1000 per volume. 1000 dibagi 50 kita peroleh 20. 20 dengan 0,02 boleh dicoret menjadi 0,01, maka gramnya adalah 1,7 gram. Jawabannya C. Soal nomor 4, soal simak UI 2012. Suplemen antasid mengandung kalsium karbonat sebagai bahan aktifnya. Satu tablet antasid memiliki massa 1,99 gram. Direaksikan dengan HCl menghasilkan 0,22 gram CO2. Berapakah persentase kalsium dalam tablet tersebut? Reaksinya diberitahu. Jadi soal ini adalah untuk mengetahui kadar unsur dalam suatu campuran atau cuplikan. Oke, kita pahami dulu bahwa suplemen antasid itu mengandung kalsium karbonat. Oke, nah satu tablet kalsium karbonat itu seberat 1,998 gram. Jadi kita mau tahu berapakah massa kalsium dalam 1,998 gram suplemen antasid itu. Nah, kita buat dulu reaksinya bahwa CaCO3 tambah 2HCl menghasilkan CaCl2 tambah H2O tambah CO2. Kita periksa bahwa reaksi ini sudah setara. Data di soal yang diketahui adalah CO2 dalam bentuk gram. Maka boleh kita cari mol si CO2. Mol CO2 kita menggunakan rumus gram per ml. Kalau kita hitung 0,22 per ml, MR CO2 adalah 44, dapat 0,005 mol. Nah, dan yang karena kita mau cari adalah si CaCO3, maka kita cari mol CaCO3 sesuai koefisien. Koefisiennya adalah 1:1, maka mol CaCO3 sama 1/1 kali dengan 0,005. Dapatlah 0,005 mol.
Kita lihat CaCO3, Ca di sini juga 1. Maka mol CaCO3 sama dengan mol Ca. Artinya 1 kali 0,005. 005 mol juga. Maka kita mencari mol Ca sama dengan gram per air. Molnya sudah diketahui 0,005. Gramnya mau dicari, air Ca itu 40. Maka dapatlah massa Ca sama dengan 0,2 gram. Kemudian kita mencari kadar Ca dalam bentuk persen sama dengan massa Ca per massa suplemen kalikan dengan 100%. Massa Ca-nya sudah kita peroleh, massa suplemennya diketahui di soal, kita masukkan massa kadar Ca sama dengan 0,2 per massa suplemen 1,998 kalikan dengan 100%. Maka kita peroleh 10%. Di pilihan jawabannya bagian E. Soal nomor 5, soal SIMAK UI 2013. Reduksi besi 3 klorida dengan gas karbon monoksida menghasilkan besi menurut reaksi berikut. Nah, untuk menghasilkan 5,6 kg besi dibutuhkan besi 3 klorida sebanyak titik-titik. Berarti soal ini kita mencari massa si Fe2O3 dalam bentuk kilogram. Nah, sebagai catatan, kalian harus ingat bahwa mol sama dengan gram per ml. Bila massanya nanti dalam kilogram, maka boleh kita buat kilomol sama dengan kilogram per ml. Kebetulan di opsinya semua dalam bentuk kilogram, maka kita pakai kilomol saja. Reaksinya sudah setara. Berarti karena di soal kita peroleh massa Fe, bisa kita cari mols Fe. Molnya sama dengan 5,6 kg per airnya. Airnya 56. Maka ini dapat 0,1 namun dalam satuan kilomol. Karena kita perlu ke Fe2O3, maka kita cari molnya sesuai koefisien. Maka molnya adalah 1/2 dikalikan dengan 0,1. Karena koefisien ditanya 1, per koefisien diketahui 2. Molnya 0,1. Maka kita peroleh 0,05 kilomol. Kemudian kita ubah menjadi massa. Kilomol sama dengan kilogram per ml. Kilomolnya 0,05, kilogramnya atau massanya yang ditanya, mr Fe2O3 diketahui 160. Maka dapatlah massa Fe2O3 sama dengan 8 kg. Jawabannya B. Soal nomor 6, soal SIMAK UI 2014. Kalsium klorida bila dipanaskan akan terurai menjadi kalsium oksida dan air. Jika pemanasan tersebut diramalkan menguraikan 74% kalsium hidroksida, berat kalsium hidroksida yang harus dipanaskan untuk menghasilkan kalsium oksida sebanyak 112 gram adalah. Reaksinya diketahui CaOH 2 kali mengurai menjadi CaO tambah H2O. Oke, kita bahas. Nah, kita cari dulu mol CaO pakai gram per ml. Gramnya 112/56, maka dapat 2 mol. Inilah mol CaO yang dihasilkan. Kemudian kita buat persamaan reaksinya dan reaksi ini sudah setara. Kita buat mula-mula, bereaksi atau terurai, dan sisa. Mula-mulanya kita tidak tahu dan ini yang ditanya, kita misalkan X mol. Nah, setelah bereaksi diperoleh dia 2 mol si CaO. Artinya diperoleh bahwa CaO kita buat 2 mol. Kalau kita buat dalam persamaan MBS-nya atau MTS-nya, berarti CaO-nya juga 2 mol. Sesuai koefisien bisa kita cari mol si CaOH 2 kali. Sesuai koefisien maka dapat juga 2 mol. Nah, kemudian kita harus ingat bahwa alfa atau derajat penguraian itu adalah mol zat terurai per mula-mula dikalikan dengan 100%. Kalau kita isikan datanya diketahui di soal adalah alfanya itu 74%, mol terurainya 2, mol mula-mulanya yang ditanya X kalikan dengan 100%. Maka X sama dengan 200/74 mol.
Kita buat mol sama dengan gram per ml. Maka 200 per 74 sama dengan gram per 74. Maka dapatlah gram CaOH2 kali adalah sebanyak 200 gram. Jawabannya adalah bagian E. Demikian video pembahasan stoikiometri kali ini. Untuk pembahasan soal-soal SIMAK UI yang lain boleh dilihat di deskripsi. Kiranya video ini bermanfaat. Kemudian jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video pembahasan soal berikutnya bersama saya, Roli Sianturi. Terima kasih.